Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi, satu hal yang justru semakin jauh dari kehidupan masyarakat, kebiasaan membaca dan berpikir kritis. Kita saat ini hidup dalam paradoks literasi. Membaca tidak lagi dimaknai sebagai proses memahami secara utuh, melainkan sekedar aktivitas melihat judul dan potongan dari isi. Dalam pandangan saya, literasi bukan sekedar kegiatan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi adalah jendela dunia. Dalam literasi, ada keberanian untuk tidak sekedar melihat, tapi memahami dan berpikir. Dan yap, ini saya. Membaca adalah perjalanan tanpa batas oleh Oscar Wilde. Halo Sobat Literasi, kenalin, saya Rehana Fitria atau kerap disapa sebagai Raihana. Saat ini saya duduk di bangku kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1, Banjarmasin. Informasi palsu, lawan dengan literasi. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini merupakan permasalahan besar karena mengingat survei data dari UNESCO, hanya sekitar 0,001% masyarakat Indonesia yang gemar membaca. Berarti dari 1.000 orang hanya ada 1 orang yang gemar membaca. Gila, katanya besok tuh bakal terjadi bencana besar kok di kota ini. Serius, aku juga lihat di story orang-orang. Aku mau share juga ke orang lain, biar mereka pada tahu. Ide bagus, biar orang lain juga tahu info ini. Ada apa nih? Kok kalian kelihatan panik? Katanya malam ini bakal ada bahaya. Aku juga udah share kok semua. Belum kelihatan jelas sih. Coba bentar aku cek dulu ya sumbernya. Nah kan, beritanya nggak valid karena diposting oleh akun kita sendiri nggak tahu siapa orangnya. Jadi selama ini aku takut karena berita palsu dan bikin orang lain panik. Iya benar. Aku juga langsung percaya. Maka dari itu aku sarankan untuk segera hapus postingan kalian sebelum makin banyak orang yang tertipu. Oke deh. Aku keliru nih share info tanpa cek fakta. Makasih ya udah ngingetin. Sama-sama. Maka dari itu tingkatkan literasi. Bukan hanya untuk meningkatkan membaca saja, namun juga meningkatkan kemampuan dalam berpikir. Berhenti sejenak, cek kebenaran, baru share. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut dengan degrasi literasi krisis, di mana masyarakat tidak lagi menggunakan 3 langkah, yaitu verifikasi, analisis, dan evaluasi, yang mana menyebabkan tumbuh suburnya informasi palsu atau hoax di tengah masyarakat. Perpustakaan memiliki peran penting untuk meningkatkan literasi dengan maraknya informasi palsu melalui gerakan cermat, cerdaskan masyarakat melalui aksi literasi terpadu. Apa itu cermat? Cermat merupakan suatu gerakan literasi di mana menggunakan seluruh kemampuan secara menyeluruh untuk menggali informasi secara bijak. Tujuan utama dari cermat yang pertama, menggunakan literasi secara kritis, yang kedua, tidak mudah terprovokasi, dan yang ketiga, mampu membedakan yang mana fakta dan yang mana opini. Perpustakaan bukan lagi tempat untuk menyimpan buku, melainkan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat. Buku bukan lagi sekedar benda, melainkan sahabat yang mampu menjawab setiap pertanyaan. Perpustakaan tak lagi sunyi, karena disinilah tempat anak-anak menemukan cita-cita mereka. Begitupun dengan para remaja.
Selain itu, perkembangan gerakan literasi juga dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara sekolah, komunitas, dan perpustakaan. Hoaks hidup di tengah masyarakat yang lengah, namun mati di tengah masyarakat yang literat. Mari hidupkan cermat, jadikan literasi sebagai budaya dan kebenaran sebagai pegangan. Dari kita, oleh kita, untuk Banyuasin, cerdas. Perpustakaan daerah Kabupaten Banyuasin juga menyiapkan ruang baca anak yang menunjukkan komitmen bahwa Kabupaten Banyuasin siap untuk mencetak generasi yang cinta literasi. Inilah upaya Banyuasin, merawat nalar di tengah riuhnya informasi, menguatkan masyarakat di tengah derasnya arus hoaks, dan menanamkan kebiasaan membaca sebagai warisan paling berharga bagi generasi mendatang. Video ini adalah saksi bahwa literasi bukan sekedar program, melainkan sebuah gerakan, sebuah perjalanan, dan sebuah janji. Janji bahwa Banyuasin tidak sekedar membangun jalan dan gedung, tetapi juga pikiran dan peradaban.